Mukanya kayak bapak-bapak yang nebeng kopi di warung. Tapi begitu dia berdiri di bawah mistar, semua yang nonton tahu, ini bukan soal refleks atau lompatan tinggi. Ini soal siapa yang berani jadi tembok terakhir saat dunia runtuh ke arahmu. Loris enggak banyak gaya, enggak selebrasi berlebihan, tangannya enggak banyak tato, tapi tiap sentuhan sarung tangannya itu kayak palu hakim di ruang pengadilan. Prancis bisa main cantik, tapi setiap kesalahan terakhir ujungnya lari ke dia. Dan dia tahu itu. Makanya dia belajar bukan dari highlight, tapi dari sepi di menit 120, saat semua nahan napas dan dia harus jadi udara. Tekanan itu bukan musuh buat Loris, itu temannya yang udah akrab sejak remaja. Dia enggak panik, karena dia tahu panik itu bukan solusi, itu penyakit yang nular lewat tatapan. Loris bukan cuman kapten, dia perisai yang enggak kelihatan, pemadam yang enggak perlu sirine, pahlawan yang enggak nyari panggung. Dia main bukan buat spotlight, tapi buat memastikan lampu stadion enggak redup karena kesalahan terakhir. Orang pikir kiper itu cuma nahan bola, tapi Loris nahan beban yang enggak bisa lo lihat di scoreboard. Dia pernah jatuh, pernah blunder, tapi tetap dipanggil kapten, karena kapten bukan soal sempurna, tapi soal siapa yang tetap berdiri, meski tahu tiap langkahnya diawasi satu negara. Dan saat Prancis juara, nggak ada yang sorot dia pertama. Tapi dia tahu, menang bukan soal siapa yang terlihat, tapi siapa yang bikin semuanya terlihat kuat. Hugo Lloris. Bukan legenda dengan selebrasi norak, tapi kutipan senyap yang dibisikkan sejarah ke generasi berikutnya. Jangan cari dia di daftar top skor, cari dia di memori yang tenang di saat paling gila, karena di situ kapten yang sesungguhnya muncul.